Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa ANB Channel yang budiman dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang baik di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mempertemukan kita, memberikan kesempatan dan kenikmatan pada kita dalam kegiatan atau dalam acara, dalam kajian dan yang insyaallah akan kita lanjutkan malam hari ini, yaitu pembahasan tentang Fadlul Islam. Sebagian saudara-saudara kita mungkin berada dalam cobaan, musibah menimpa mereka. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada mereka, menggantikan harta-harta mereka yang hilang dan memberikan kebaikan-kebaikan dan rahmatnya kepada kaum muslimin yang wafat di antara mereka. Dan seorang yang tertimpa cobaan, maka janganlah ia berputus asa. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Dan setelah datangnya malam, akan ada fajar yang menyingsing setelahnya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan cobaan-cobaan kepada kita, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Dia pula yang akan mengangkat cobaan-cobaan tersebut. Hendaklah kita selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala atas cobaan-cobaan yang menimpa kita. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mungkin hendak memberikan kebaikan-kebaikan yang besar kepada kita, baik itu pahala-pahala yang besar maupun itu teguran kepada kita agar kita kembali kepadanya. Begitulah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan saudara-saudara kita yang timpa musibah, Allah berikan kesabaran dan Allah Subhanahu wa taala berikan ganti atas musibah yang menimpa mereka. Hadirin sekalian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan dari kitab Fadlul Islam, di mana kita masih dalam pembahasan bab wujubu dukhulil Islam, wajibnya masuk ke dalam Islam, atau dalam naskah yang lain disebutkan bab ad-dukhul fil Islam, masuk Islam. Ini wajib masuk Islam, ya, seorang itu tidak punya pilihan untuk berislam atau tidak berislam, tidak. Seorang manusia harus berislam, harus mentaati Allah dan menjalankan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, membawakan beberapa ayat yang terkait dengan hal tersebut. Kemudian setelahnya beliau membawakan beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan athar dari para ulama mengenai hal tersebut. Di antaranya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Wa fi lafdhin akhrajahu wa fi lafdhin man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membuat perkara-perkara yang baru dalam urusan kami ini yang tidak ada darinya, maka dia tertolak. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang mengamalkan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis ini dibawakan oleh beliau menjelaskan bahwa Islam itulah yang benar yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang di luar Islam, maka kalaupun dikerjakan dan diatasnamakan dengan atas nama Islam, maka ia pun tertolak. Sebagaimana hadis ini menjelaskan tentang hal tersebut. Dan ini berbicara tentang sesuatu yang kita kenal dengan bid'ah, sesuatu yang dianggap merupakan bagian dari Islam, namun sebenarnya dia sama sekali tidak ada dasarnya dalam Islam. Maka perkara-perkara tersebut tertolak. Menganggap sesuatu dari Islam dikerjakan sebagai ibadah padahal tidak pernah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya kita ambil contoh seorang yang sholat subuh 4 rakaat. Maka walaupun amalannya banyak, sholat subuh harusnya hanya 2 rakaat, namun dia lakukan 4 rakaat.
maka amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara logika orang akan mengatakan, loh bagaimana tidak diterima? Dia beramal lebih banyak daripada yang orang lain amalkan. 2 rakaat harusnya dia kerjakan 4 rakaat. Harusnya kan diterima dan bahkan pahalanya lebih besar. Namun tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal-amal ibadah yang diada-adakan dalam agama ini. Hadis ini kata para ulama menjelaskan timbangan amalan secara zahir. Timbangan amalan secara zahir. Ini secara lahir bagaimana amalan itu diterima? Itu amalan tersebut secara lahir bukan amalan-amalan yang baru, bukan amalan-amalan yang bertentangan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau amalan-amalan yang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini standar amalan zahir seseorang, amal ibadah tentunya. Adapun standar batinnya yaitu dalam hadis yang masyhur, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal tergantung dengan niatnya. Amalan yang secara batin diterima oleh Allah adalah amalan yang ikhlas dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang zahir adalah amalan yang mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah amalan yang diterima. Ya, syarat diterimanya amal. Tidak ada salah satunya bisa menyebabkan amal tersebut tidak diterima. Amalannya tidak ikhlas, walaupun sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bisa menyebabkan amal tersebut tidak diterima. Amalannya ikhlas, tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kerjakan karena Allah. Seperti contoh tadi, tapi salat subuhnya 4 rakaat, maka tidak diterima salat subuh tersebut. Bahkan dia wajib mengulangi salat tersebut. Ya. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sering disebutkan 2 lafaz seperti ini. Yang pertama, man ahdatsa fi amrina. Siapa yang ahdatsa, membuat-buat dalam urusan agama kami ini, ya, maka tertolak. Yang kedua, man amila amalan, untuk siapa yang melakukan sebuah amalan. Apa yang membedakan 2 hadis ini? Yang pertama, man ahdatsa fi amrina. Barang siapa yang membuat-buat, ya, membuat-buat perkara baru dalam agama. Tidak pernah ada contohnya sebelumnya dari Nabi SAW, namun dia buat perkara baru tersebut. Misalnya, ya seperti tadi kita contohkan, sholat subuh yang 4 rakaat. Atau misalnya dia bertawaf sampai 11 putaran misalnya. Atau seorang melakukan ibadah haji di bulan Ramadan misalnya. Ini amalan tersebut amalan-amalan yang baru, tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Orang yang mengerjakan, memulai amalan tersebut ahdatsa, membuat-buat amalan baru itu, maka amalannya tertolak. Nah, bagaimana saya enggak membuat-buat kok? Amalan ini ya dikerjakan orang tua saya, kakek saya, kakek-kakeknya saya, semua mengerjakan amalan ini. Saya enggak buat-buat. Saya melanjutkan saja apa yang mereka lakukan. Maka kita katakan ini hadis yang kedua, man amila amalan, barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak ada contohnya dalam agama kami, maka tertolak. Yang pertama, yang membuat-buat hal yang baru. Yang kedua adalah walaupun tidak membuat hal-hal yang baru, maka tetap amalan dia tertolak. Ya, tetap amalan dia ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita perkara-perkara yang baru yang disebutkan dalam hadis ini, kalau kita melihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi amrina, ya, laisa alaihi amruna, ya, dalam urusan kami, yang tidak ada contohnya dalam urusan kami. Ini tidak ada contohnya dalam urusan agama, dalam urusan Islam tidak ada contohnya. Yani fiddin, dalam urusan agama, ya, dalam urusan agama. Maka inilah yang disebutkan amalan yang tertolak. Amalan dalam urusan agama. Ya, amalan dalam urusan agama. Adapun amalan dalam urusan dunia, ya, amalan-amalan baru dalam urusan dunia, maka selama tidak melanggar dalil-dalil yang ada, selama tidak melanggar larangan-larangan, maka tidak masalah. Ya. Yang ditolak adalah amalan dalam urusan agama, dalam urusan akidah, dalam urusan amal ibadah, maka tidak boleh.
Seperti yang kita tadi contohkan misalnya dalam urusan amal ibadah. Seorang yang sholat subuh 4 rakaat atau seseorang yang tawaf 11 putaran misalnya, atau seorang yang melakukan puasa Ramadan di luar bulan Ramadan, seorang yang melakukan ibadah haji di luar bulan-bulan haji, di bulan Ramadan misalnya dia berhaji, maka tertolak. Dan ini urusan agama, ini ritual dalam urusan agama. Ya. Dan demikian pula misalnya akidah. Dalam perkara akidah, di mana seorang misalnya berkeyakinan dengan sesuatu yang tidak benar, yang bukan akidah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya seseorang berkeyakinan bahwa malaikat itu ya bisikan-bisikan gaib, bisikan-bisikan positif, ya, tidak meyakini wujud malaikat. Demikian pula orang yang misalnya meyakini bahwa ada nabi lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini nabi terakhir, nabi lain setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara bid'ah dalam akidah. Tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini pun tertolak. Adapun dalam urusan dunia tidak demikian. Dalam urusan dunia, selama tidak bertentangan dengan larangan-larangan agama, maka terserah. Orang mau jual beli misalnya, mau tempat jual beli di mana? Tempat jual beli mau di pinggir jalan, mau buka toko, mau online, mau apa lagi misalnya, mau di pasar, mau di mall, mau di pertokoan, terserah dia. Hanya saja jangan tempat jual beli yang melanggar agama, misalnya di masjid. Ya, tidak boleh berjual beli di masjid. Orang misalnya mau melakukan pembayaran dengan cara apa saja boleh. Pembayaran dengan cash, pembayaran dengan tunai, mau ngutang, mau pembayaran dengan uang logam, uang kertas, boleh-boleh saja. Hanya saja jangan sampai transaksi-transaksi tersebut dilakukan dengan misalnya ribawi. Misalnya transaksi yang ada gorornya, ada unsur gorornya dan lain sebagainya. Dalam urusan dunia demikian, ya. Atau misalnya dalam masalah sebagian urusan ritual ada urusan dunianya di dalamnya. Kita ambil contoh haji. Haji ada perkara ritualnya, tawafnya, sa'inya, ihramnya dan lain sebagainya. Maka ini mesti mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawaf 7 putaran. Mengelilingi Ka'bah ya kita lakukan mengelilingi Ka'bah, bukan mengelilingi yang lain gitu ya. Sa'i dari Safa ke Marwah ya jangan dibikin dari Marwah ke Safa misalnya. Akan tetapi di sana ada fasilitas, ada sarana, ada penunjang. Dulu orang-orang berangkat ke haji naik unta. Kemudian yang jauh-jauh mungkin naik perahu, naik perjalanan dan lain sebagainya. Sekarang naik pesawat, naik bus, naik kereta. Maka ini sarana dalam menuju tempat haji. Maka sarananya bebas. Dulu mungkin Masjidil Haram dengan padang pasir, beralaskan pasir. Adapun sekarang Masjidil Haram beralaskan marmer, beralaskan karpet, beralaskan permadani. Dulu mungkin tidak ada bangunan-bangunannya, sekarang ada bangunannya di samping, di sekelilingnya, ada AC-nya. Ya, dulu tidak ada AC. Ya, dulu air zam-zam diambil begitu saja. Sekarang ada keran-keran air zam-zam atau ada galon-galon air zam-zam. Ini perkara sarana dalam ibadah bebas, selama tidak melanggar syariat. Ya, selama tidak melanggar syariat. Adapun perkara ritual ibadahnya tidak boleh kita lakukan kecuali ada contohnya, ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perkara baru, ada dua, ada perkara baru dalam agama. Inilah perkara yang tidak dicontohkan, inilah perkara yang tidak boleh, inilah perkara yang ditolak. Ada perkara baru dalam urusan dunia, maka urusannya boleh selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Demikian pula para ulama menjelaskan bahwa bid'ah atau perkara-perkara baru dalam agama yang menyimpang ini ada dua macam dari sisi dia bagaimana status orang yang melakukannya. Ada disebut para ulama bid'ah mukaffirah, ada bid'ah ghairu mukaffirah. Apa itu bid'ah mukaffirah? Ini membuat seorang pelakunya kafir. Dia bid'ah tapi akhirnya membuat seseorang atau membuat pelakunya bisa jadi kufur dengan bid'ah tersebut. Kenapa disebut bid'ah? Karena dia menyerupai agama, dianggap bagian dari Islam, padahal dia bukan Islam. Bahkan ternyata itu bertentangan sekali dengan nilai-nilai Islam.
Misalnya orang yang meniadakan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu zat yang tidak ada sifatnya. Maka ini bisa menyebabkan kekufuran. Ya, dia seperti ajaran Islam, bahkan mengaku orang tersebut adalah orang muslim. Tapi dia berkeyakinan bahwa Allah tidak punya sifat. Allah diam saja. Allah tidak mendengar, tidak melihat, tidak mendengar, tidak melihat. Tidak bicara, tidak pula tidak berbicara. Dia tidak mau mensifati Allah dengan apapun juga. Maka ini bisa terjatuh kepada akidah kekufuran, karena betapa banyak Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada kita, dia melihat, dia mendengar, dia mencintai, dia murka, dia benci, ya, dia menolong, dia menjatuhkan, dia meninggikan dan lain sebagainya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian orang datang meniadakan itu. Maka meniadakan banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an. Ini bisa menyebabkan kekufuran. Ini bid'ah mukaffirah. Ada bid'ah yang ghairu mukaffirah. Ada bid'ah yang bukan kekufuran. Ya, bukan dalam bentuk kekufuran. Ya, banyak sekali itu terjadi, ya, berbagai macam bentuk bid'ah yang banyak dilakukan oleh manusia. Banyak juga yang masuk ke dalam bid'ah yang tidak sampai menyebabkan kekufuran. Demikian pula para ulama menjelaskan bid'ah itu dari sisi di mana terjadinya ada dua. Ada bid'ah dalam aqdiyah, ada bid'ah dalam amaliyah. Aqdiyah itu dalam akidah, dalam keimanan. Ya, dia di level keyakinan. Keyakinan yang bid'ah. Keyakinan yang kayaknya Islam, tapi sebenarnya nggak ada contohnya dari Nabi SAW. Seperti yang kita contohkan tadi, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak punya sifat sama sekali. Kan itu bukan amaliyah, itu keyakinan. Namun itu keyakinan yang bid'ah dan bisa menyebabkan kekufuran. Ada juga bid'ah amaliyah, dalam amal perbuatan, baik perkataan maupun ucapan. Ya. Contohnya, sebagaimana tadi kita contohkan, misalnya orang yang misalnya orang yang mengerjakan sholat ba'diyah subuh, tidak ada ba'diyah subuh. Ya, maka ini bid'ah yang amaliyah. Kemudian pembagian bid'ah yang lainnya disebutkan oleh para ulama. Ada bid'ah yang sifatnya asliyah, ada bid'ah yang sifatnya idhofiyah. Asliyah itu bahwa perbuatan tersebut betul-betul tidak ada. Tidak ada dari Islam, tidak ada contohnya dari Islam sebelumnya. Kemudian diada-adakan oleh manusia. Seperti sebagian para ulama menjelaskan, misalnya perayaan Maulid Nabi, tidak ada contohnya dalam agama kita. Diada-adakan betul, nggak ada sama sekali contohnya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian bid'ah idhofiyah ini satu sisi dia ada contohnya, satu sisi dia tidak dicontohkan. Misalnya seorang berzikir dengan zikir sesuatu, zikir tertentu. Katakanlah zikirnya adalah istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Namun dia membawa zikir istighfar, zikir untuk beristighfar, zikir untuk meminta ampun sama Allah dengan mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim adalah perkara yang masyru', perkara yang disyariatkan. Namun misalnya ketika dia lakukan zikir istighfar ini, dia lakukan setiap awal bulan. Dia zikir istighfar setiap awal bulan atau setiap akhir bulan Hijriah. Dia akan berzikir dengan zikir istighfar ini. Makanya tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Satu sisi istighfarnya ada contohnya. Tapi membawa itu pada amalan-amalan tertentu, pada waktu tertentu, dengan cara tertentu, maka inilah yang menjadikan itu sebagai perbuatan bid'ah. Bid'ah idhofiyah. Ya, yaitu ditambahkan oleh dia sesuatu yang bukan dari Nabi SAW. Dan keduanya tertolak. Keduanya tidak dapat diterima. Maka inilah tentang perkara bid'ah, yang ini merupakan bagian dari sesuatu yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia bukan Islam. Ya, jadi secara umum beragama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam. Amalan-amalan Islam yang diterima oleh Allah adalah amalan-amalan Islam yang dikerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ya, maka inilah beliau menyebutkan tentang hal ini di pembahasan ini, tentang bid'ah di pembahasan ini. Kita akan membacakan penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau hafizahullah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang berbuat-buat sesuatu yang tidak ada contohnya dari kami,
maka amalannya tertolak. Mardudan alaihi. Maksudnya adalah amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. La yuqbalu indallah. Tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina adhafa ila din idhafatan jaridatan lam ya'ti biha Rasul sallallahu alaihi wasallam." Dia menambahkan pada agama ini tambahan perkara yang baru yang belum pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengatakan inna hadza khairun. Ini baik, ini perkara yang baik, ya. Naqulu lahu bal hadza batilun li'anna dina kamilun. Kita katakan kepadanya bahkan itu batil, bukan kebaikan. Kenapa? Karena agama ini sudah sempurna. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku cukupkan nikmatku untuk kalian dan aku ridhoi Islam menjadi agama bagi kalian. Fala tuqbalu fil Islam al-idhafatu waz-ziyadatu wal-istihsanat. Maka dalam Islam tidak diterima tambahan-tambahan, ya, dan yang sesuatu yang dianggap baik oleh manusia padahal itu bukan dari Islam. Li'anna ad-dina tauqifi. Karena agama itu tauqifi, kata beliau. Tauqifi itu sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Idzan al-bid'u kulluha laysat minal Islam. Maka bidah itu semuanya bukan dari Islam. Wa in kana ashabuha yataqarrabuna biha ila Allah. Walaupun pelakunya itu niatnya mendekatkan diri kepada Allah, padahal itu bukan dari Islam dan tidak diterima dan tidak membuat dia semakin dekat dengan Allah. Wa tadhunnuna anna fiha khairan wa yadhunnuna anna fiha khairan. Walau pelakunya menyangka bahwa bid'ah itu ada kebaikan di dalamnya, lakinnaha laisa fiha ajrun wala tuqarribu minallah. Akan tetapi hakikatnya bid'ah itu enggak ada pahalanya dan tidak membuat seseorang itu semakin dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bal tubaidu anillah. Bahkan dia bisa menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya. Maka itulah perbuatan bid'ah, bukan sekadar ditolak sama Allah, bahkan bisa jadi dosa juga bagi seseorang. Nanti sebagaimana ada hadis yang akan membahas tentang hal tersebut. Ya, maka ini tentang al-muhdatsat, perkara-perkara baru yang menyimpang, ya, yang Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kreasi-kreasi dalam beribadah kepada Allah. Silahkan ikuti petunjuk Nabi SAW, ikuti tata cara beliau dalam ibadah, maka itulah ibadah, itulah amalan soleh yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika tidak, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian dimuliakan Allah. Kemudian hadis yang berikutnya yang beliau sampaikan, walil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dan diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Qila wa may ya'ba. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya, siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mentaatiku maka dia akan masuk ke dalam jannah, dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka sungguh itulah orang-orang yang enggan. Subhanallah. Hadis ini hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Hadis yang sangat agung, menunjukkan keutamaan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa keutamaannya? Sangat jelas di sini, yaitu jannah. Masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka neraka tempatnya. Dia enggan masuk surga, ya. Dan di akhirat kalau ndak surga ya udah masuk neraka berarti, ya, naudzubillah. Bahkan ketenangan atau kebaikan tersebut, ya, kebaikan orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut sebenarnya tidak hanya di akhirat saja, tapi di dunia juga.
sebagaimana keburukan orang-orang yang meninggalkan sunnah Nabi SAW, tidak hanya di akhirat saja, tapi di dunia juga. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang berpaling dari zikri, dari pengingatku, maka dia mendapatkan ma'isyatan donka, kehidupan yang sempit, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta. Subhanallah. Ya, kehidupan yang sempit, hidup di dunia, dan kami bangkitkan dia di akhirat dalam keadaan yang buta. Ini orang yang berpaling dari berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang lain menyebutkan falladzina amanu bihi wa'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ahu, dan orang-orang yang beriman kepadanya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'azzaruhu, menguatkannya, wa nasaruhu, menolongnya, wattaba'un nura alladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya. Siapa yang demikian? Ringkasnya, dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang sukses. Sukses di dunia dengan kebaikan-kebaikan yang besar, sukses di akhirat dengan masuk ke dalam surga. Subhanallah. Ya. Kita bacakan penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau, wa hadza fihi al-hathu 'ala ad-dukhuli fil Islam. Dalam hadis ini ada motivasi untuk masuk ke dalam Islam. Apa itu? Falladzi yuridul jannah yadkhulu fil Islam. Dan orang yang menginginkan surga, dia akan masuk Islam. Walladzi la yuridul jannah la yadkhulu fil Islam. Dan orang yang tidak mau masuk surga, ya dia tidak akan masuk Islam. Bi an yattabi al-madzahib al-ukhra wal adyan al-ukhra. Dengan dia mengikuti aliran-aliran yang lain atau agama-agama yang lain. Wa ma'aluhu ilan nar. Dan tempat kembalinya menuju neraka. Falaisa lil jannati tariqun illa al-islam alladhi ja'a bihi hadzal rasul. Maka surga itu tidak bisa ditempuh kecuali dengan jalan Islam. Yang jalan itu adalah jalan yang ditempuh oleh para rasul. Wa ma'lumun anna alladhi yatamassaku bil Islam yulqi adan wa masyaqqatan minan nas. Dan satu hal yang diketahui juga, bahwa orang yang bertamasuk, berpegang teguh dengan Islam, dia akan mendapatkan gangguan dan kesulitan dari manusia. Begitu di mana-mana. Orang dikatakan macam-macam ketika dia berislam dengan benar. Dikatakan Wahabi, dikatakan Wahabi lingkungan, kata orang sekarang. Ya. Maka begitu, dia akan mendapatkan gangguan yang macam-macam dari orang. Lakin alaihi ayyasbir, maka dia wajib bersabar. Wa khususan akhiruz zaman idza kathratil fitan. Dan khususnya di akhir zaman ini ketika banyak fitnah-fitnah bermunculan. Fal mutamassiku bid-din yakunu kal qabidi 'alal jamar. Maka orang yang berpegang teguh dengan agama seperti orang yang menggenggam bara api, ya. Di syiddati ma yalqa fi sabili dzalika minal masyaqqati wal adha. Kenapa? Karena saking beratnya apa yang dia jumpai dalam perjalanan dakwah dia, baik berupa kesulitan maupun godaan dari manusia. Kesulitan biasanya dari internal, godaan dari luar, ejekan dari luar manusia. Subhanallah, begitulah jalan yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Enggak gampang memang. Ya, tidak gampang. Karena ujungnya jannah. Tapi jalan-jalan kegelapan, jalan-jalan kesesatan terkadang dibumbui, terkadang dihiasi dengan perkara-perkara yang nikmat, ya. Namun ujungnya adalah nar, wal iyadu billah. Amma bid'ah falaysa fiha ta'ab, li'annaha tuwafiqul ahwa wasyahwat. Adapun bid'ah, kadang-kadang orang enggak capek melakukannya. Kenapa? Karena sesuai hawa nafsu dan syahwat. Hal-hal baru dalam agama kadang-kadang sampai semalam suntuk. Kenapa? Karena sesuai hawa nafsu dan syahwat. Adapun kebaikan-kebaikan sulit, mau ngaji sulit, mau apa sulit. Kenapa? Karena itulah setan dan hawa nafsu dan syahwat itu datang kepada orang-orang yang berusaha taat untuk kemudian membisikkan kepada dia agar tidak melakukan ketaatan kepada Allah.
atau menggantinya dengan yang lain yang tidak lebih utama daripada hal itu. Wali anna nas la ya'tariduna alaihi, dan manusia enggak menghalangi perbuatan bid'ah. Wa sahibuha walau ta'iba fa innahu yataladzaz, dan pelakunya walaupun mungkin dia merasa capek, namun dia merasa enak-enak saja dengan hal tersebut. Li'anna syaitana yuzayyinu lahu hadha syai' lakin ma'alahu ilan nar, karena setan itu membuat dia senang, membuat dia tertarik dengan perkara-perkara yang bertentangan dengan sunnah tadi, ya. Akan tetapi tempat ujung kembalinya orang-orang seperti itu sama di neraka. Na'udzubillah. Ya, ini hadis tentang keutamaan seseorang berislam dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Islam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini dulu yang mungkin kita bisa bahas pada kesempatan hari ini. Kita akan melanjutkan pembahasan hadis selanjutnya pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apa ada pertanyaan? Silakan jika ada. Belum ada pertanyaan? Baik, kita cukupkan jika tidak ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk menjadi seorang muslim yang betul-betul mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk beramal dengan amalan yang ikhlas, dengan amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.